Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Republik di sini ini gampang laksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Yang Anda saksikan baru saja pemirsa adalah pernyataan dari Ketua Komisi Hukum DPR RI yang mungkin dalam kondisi bergurau menyebutkan bahwa RUU perampasan aset itu bisa diproses gampang caranya asalkan pemerintah dalam hal ini Pak Mahfud MD menghubungi langsung Ketua Umum Partai. Itu disampaikan oleh Bambang Wuryanto ketika rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU beberapa waktu lalu. Ini kemudian pernyataan yang direspon banyak pihak dengan sedikit mengkritisi barangkali ya. Jadi DPR ini wakil siapa? Wakil rakyat atau wakil partai? Itu satu hal. Yang kemudian yang mencuat adalah rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana yang sudah lebih dari 10 tahun tapi jalan di tempat bahkan mandek yang akhirnya ditagih oleh Pak Mahfud dalam rapat tersebut. Kenapa ini bisa mandek? Apa penyebabnya? Kami akan bahas juga malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Republik di sini ini gampang laksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan Pak. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Jadi ada dua hal yang saya garis bawahi dari video yang kita saksikan tadi, mulai dari RUU perampasan asetnya yang kenapa nggak bisa jalan. Yang kedua pernyataan dari Bambang Wuryanto yang mengatakan bahwa gampang sebenarnya asalkan langsung hubungi ketua umum masing-masing partai yang ada di Komisi 3 itu. Nah malam hari ini sudah hadir sejumlah narasumber untuk membahasnya bersama saya. Ada Bung Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam, boleh dipakai mic-nya Bung Margarito? Ya, selamat malam Bagi, selamat malam semuanya. Di ujung sana ada Mas Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Bung Teddy Gusnadi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Selamat malam. Ya, dan juga bergabung secara virtual nanti bersama kita Bung Zainal Arifin Mukhtar, peneliti anti korupsi Pukat UGM. Dan juga nanti sambil menunggu, ini rekan separtainya dari Pak Bambang Wuryanto nih, Johan Budi dari PDI Perjuangan. Saya ingin minta respon dulu deh dari yang ada di sini. Ada Mas Ray Rangkuti, ada Bang Margarito. Bang Margarito dulu deh. Mendengar pernyataan tadi dari Pak Bambang Pacul ya. Iya. Ini Korea ini semua nurut sama ketua umum. Jadi RUU perampasan aset atau aset recovery sebenarnya gampang kalau lobbynya langsung ke ketua umum partai. Apa yang Anda baca dari situ? Suka atau tidak suka, apa yang dibilang oleh Pak Bambang itulah realitas yang sebenarnya dari tatanan pembentukan undang-undang kita, tatanan ketatanegaraan kita atau tampilan praktis ketatanegaraan kita dalam hal pembentukan undang, itulah yang dinyatakan secara gamblang, secara ofisial oleh Pak Bambang. Kita tidak bisa tidak mengesampingkan kenyataan itu. Memang begitu itu. Kenyataannya bahwa memang kepentingan partai lah yang paling utama. Memang iya. Wah, kasihan rakyat kalau memang gitu ya. iya. Memang iya kasihan rakyat? Memang iya. Oke, jadi memang apa iya. yang kita bisa lakukan dengan keterwakilan kita di Senayan seperti apa itu? Ya,
apa soal seperti ini kalau saya keluar sedikit ya, pernah diteliti oleh salah satu mantan jurnalis hebat dari Chili namanya Sapa Vergara itu. Dia menemukan kenyataan bahwa dari Romawi kuno sampai dengan saat ini, baik demokrasi liberal maupun demokrasi liberal maupun otoriter itu hasilnya sama, dua-duanya berpihak kepada oligarki. Dari dulu. Jadi hampir tidak menemukan jalan keluar. Dia memang menawarkan satu jalan keluar, tapi dia sendiri ragu dengan jalan keluar itu. Akhirnya ya dia bilang, ya kira-kira persis seperti yang Pak Mahfud bilang terakhir itu. Oke, ya partai ini begini, partai politik kita ini ya begini ini, DPR kita begini ini, tapi ya sudah lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Lebih baik DPR seperti itu Ya, daripada tidak ada sama sekali gitu. DPR. Memang itu. Anda tahu, Anda jangan berpikir bilang DPR yang hebat-hebat itu ya, kayak di Amerika Serikat itu. Anda tahu, kita ambil yang paling kecil gitu ya. Undang-undang tentang Bank Sentral Amerika Serikat itu dibikin tahun 1913 gitu ya. Sebelumnya itu Anda tahu nggak undang-undang itu dirancang oleh para oligarki, dirancang di Jekyll Island ya, dan plotnya oleh siapa? Plotnya oleh anggota senat dari Republik namanya Nelson Aldrich. Karena itu undang-undang itu disebut dengan Nelson atau Aldrich Plan. Dan itu banyak sekali. Kita tidak pernah ada. Di DPR kita ini tidak pernah ada. Kita tidak pernah menemukan undang-undang yang dirancang oleh Anggi misalnya begitu ya. Dan undang-undang itu lalu dipakai nama Anggi sebagai undang-undang. Di Amerika Serikat misalnya, itu kita menemukan misalnya Sherman Act. Itu menunjuk pada anggota DPR dari yang bernama Sherman. Yang memprakarsai undang-undang itu. Undang-undang anti monopoli yang kelak melahirkan apa yang disebut dengan Interstate Commercial Commission. Kemudian Aldrich Plan yang melahirkan undang-undang The Fed. Kemudian ada Clayton Act, undang-undang tarif perdagangan dan segala macam. Jadi memang begini ini. Saya senang sekali Bambang itu menyatakan apa adanya karena itulah kenyataannya. Kejujurannya itu. Mas Ray Rangkuti, itu hebat sekali. ini artinya apa nih kalau secara politik kita melihat ini kejujurannya Pak Bambang Pacul dihargai oleh Bang Margarito, artinya saya sih agak sedikit sedih, ironis gitu ya. Jadi seburuk itukah kondisi perwakilan kita di DPR mengikuti kepentingan partai ketimbang rakyat? Satu hari kita di MPR ada seseorang pejabat besar, saya tidak usah sebut namanya karena nanti tidak enak itu, tapi itu official. Saya bilang bla bla bla, dia bilang Margarito nggak begitu. Ini Republik, udah deh lu cari aja jadi ketua umum partai, dia beres kok. Udah Jadi kita kuncinya di ketua umum partai. Iya. Jadi yang mengendalikan negeri ini ketua umum partai. Nah, itu pejabat loh. Dan ya oke, saya nggak mau ngomong nama pejabat itu. Anda tahu semua. Eksekutif saja sudah menyerah. Pejabat, ya oke Mas Ray Rangkuti. Sebenarnya kalau kita runtut lagi ya sejak tahun 99 pasca reformasi, saya kira untuk anggota legislatif yang boleh disebut paling patuh pada ketua umum itu terjadi di era sekarang ini. Yaitu 2019-2024 gitu. Tahun 99 itu euforianya memang tinggi. Hampir setiap orang itu seperti merepresentasi dirinya sendiri, bukan partai gitu ya. Itu 99. Bukan representasi diri sendiri, bukan rakyat juga ya, diri sendiri. Iya, yang saya mau katakan itu bisa saja ia merepresentasi suara rakyat, tapi kemandiriannya sebagai anggota DPR itu terlihat. Karena masih euforia reformasi kali Karena ya? ada semangat itu. Ya. Di 2004 menurun, 2009 masih ada terlihat, misalnya kasus Bank Senturi, ada 2-3 orang yang berbeda pandangan dengan praksi. Ketika, saat itu misalnya, kalau PKS kan setuju ya kan. Misalnya Pak Effendi Khairi kan saat itu berbeda dengan PKB. Dia setuju bahwa ini ada persoalan misalnya gitu ya. 2014 ke 2019 makin konsolidasi ketua umum makin kuat terhadap anggota DPR. Dan 2019 ke 2024 ini hampir kelihatan nggak ada celah lagi bagi individu-individu anggota DPR di legislatif kita untuk bersuara berbeda. Bukan hanya persoalan yang terkait dengan profesionalisme mereka sebagai anggota DPR, tapi secara umum keputusan partai politik entah itu di ranahnya di DPR maupun ranahnya di luar DPR itu hampir tidak ada kelihatan. Apa penyebabnya Mas Ray kalau Anda melihat sebagai pengawat politik? Kenapa menurun ini? Ya, lebih kuat konsolidasi ketua umumnya kenapa? Pada akhirnya kemudian secara sosiologis dan kultural memang nikmat berkuasa itu gitu. Dan semakin ke sini konsolidasi para ketua umum ini juga makin kuat. Apalagi di tahun-tahun politik seperti sekarang ini kan. Ini kan tinggal
2-3 bulan lagi akan ada proses pencalekan kan gitu. Jadi Lu mau calon lagi apa enggak? ya semua Lu mau sangat calon lagi apa enggak? semua sangat tergantung pada keputusan ketua umum. Ketua umum partai. Tapi kalau begini mau Oleh dipilih apa enggak? Kan rakyat yang milih. Yang teken dapat pencalonan Ketua kan umum. ketua Bahkan Betul. dengan kondisi seperti sekarang ini, proporsional daftar terbuka itu hampir tidak relevan sebetulnya bagi mereka. Meskipun tidak dengan itu saya mengatakan kita mengubahnya gitu ya. Dan Kenapa kita, gitu? catatan untuk ini kita masih menunggu kan ya keputusan Iya, MK iya, loh. iya, Itu iya. juga warning Iya. loh sebenarnya. Apalagi Terbuka tertutup. begini Oke. aja, apalagi kita buat tertutup. Gitu. Nah, Mic-nya pada boleh dipakai nanti 2000 seingat saya ya, apa yang disebut oleh Bung Margarito, itu pernah saya alami saat itu bersama dengan Ahok ya. Karena kesulitan untuk mendorong undang-undang perampasan aset ini, saat itu istilah kita sebut undang-undang pembuktian terbalik. Nah sekarang disebut dengan undang-undang Aset recovery perampasan ya, aset, perampasan aset. di mana Tidak salah pidana. satu poinnya itu adalah soal pembuktian terbalik. Ahok masuk melalui 2 pasal di undang-undang pemilu. Bahwa setiap calon anggota legislatif itu harus selain melaporkan dana mereka kepada LHKPN dan dilaporkan kepada KPU, Oke. juga harus ada pasal di bawahnya yang menyatakan bila ada keraguan terhadap harta kekayaan mereka harus dibuktikan oleh yang bersangkutan bahwa harta itu didapatkan secara halal gitu. Itu pernah dulu bersama-sama kita perjuangkan masuk aturan itu di dalam draft undang-undang naskah pemilu. akademisnya. Oke. Saya sempat mengatakan itu kepada Ahok. Ahok kalau pasal ini lolos, saya akan menyebut ini sebagai pasal Ahok, saya bilang. Sampai sekarang Sayangnya masuk nggak itu tidak Oh, lolos. tidak lolos ya. Pasal ini tidak lolos ya. Ahok juga saat itu sudah selesai di DPR langsung jadi calon wakil kepala daerah di DKI Jakarta sehingga mengambanglah semua. Padahal cuma 2 pasal itu saja. Apalagi kita berbicara tentang 1 pasal utuh di dalam undang-undang. Itu jauh lebih rumit dan jauh Apakah lebih itu sulit. Gitu. juga menjadi faktor kenapa ini mandek dibahas menurut Anda? Bunyi pasal per pasal yang mungkin mengkhawatirkan atau membahayakan pihak-pihak Oh tertentu. iya, kan karena harus kita tahu politisi ini dekat dengan praktek-praktek yang berhubungan dengan manipulasi uang. Oke, Kan. baik. Nah oleh karena itulah sangat bisa dipahami kalau kemudian ini sulit dan pernyataan Pak Bambang itu meskipun kita kritik substansinya seperti malam ini, tapi ia menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi di DPR. sebenarnya. Yang kita mau mengatakan sebab ujung dari aliran uang ini kemungkinan besar mengumpul di dalam partai politik. Oke, baik. Oleh karena itulah harus terlebih dahulu dekat sehingga kas partai politik Makanya nggak kosong butuh gitu loh persetujuan kira-kira. ketua partai Partai politik. itu jadi Baik, nanti penting kita juga gitu. akan ajak Bung Teddy berbicara dan juga Mas Uceng ya, Zainal Arifin Mukhtar yang sudah bergabung secara virtual dari Jogja. Usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.